Selamat datang di channel Pendidikan Al-Milhaq, kelas 5, tema 8, subtema 2, muatan pelajaran IPS. Jenis usaha yang dikelola individu dan kelompok. Amatilah kegiatan ekonomi di lingkungan sekitarmu. Apakah ada kegiatan yang dikelola sendiri atau kelompok? A. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau individu. Usaha perorangan atau individu adalah jenis usaha ekonomi yang dilakukan sendiri, modalnya terbatas, serta dikelola secara sederhana. Usaha yang dilakukan sendiri contohnya: 1. Pertanian. Usaha pertanian memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya lahan persawahan atau tegalan. 2. Peternakan. Usaha peternakan juga biasanya dikelola sendiri, berupa peternakan unggas, hewan kecil maupun hewan besar. 3. Perdagangan. Usaha perdagangan biasanya berskala kecil maupun besar. Contohnya pedagang asongan, pedagang keliling, serta warung. Yang keempat, jasa. Banyak usaha jasa yang dikelola sendiri, misalnya usaha salon, kesehatan, fotokopi, potong rambut, bengkel, dan lain-lain. 5. Usaha perikanan. Usaha perikanan banyak dilakukan sendiri, seperti perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Dan yang keenam adalah industri kecil. Sektor industri yang dikelola perorangan contohnya adalah industri souvenir, tembikar, anyaman, mebel, dan lain-lain. B. Jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi kelompok merupakan jenis usaha yang dikelola bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungannya. Yang pertama adalah badan usaha milik negara atau disingkat BUMN. BUMN adalah sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. BUMN bergerak di bidang usaha strategis, misalnya energi listrik, telekomunikasi, dan bahan bakar minyak. Yang kedua, badan usaha milik swasta. BUMS adalah sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta. Ada beberapa jenis BUMS diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan sekurang-kurangnya 2 sekutu. Ciri-ciri firma. Yang pertama, pendiri firma biasanya saling mengenal satu sama lain. 2. Setiap anggota berhak untuk bertindak atas nama firma. 3. Anggota firma bertanggung jawab penuh atas segala risiko. Biasanya firma bergerak dalam bidang konsultasi hukum dan keuangan. Yang kedua, persekutuan komanditer atau CV. CV merupakan jenis usaha kelompok yang didirikan 2 orang atau lebih yang menyetorkan modal. Ciri-ciri CV: yang pertama, setiap anggota menyetorkan modal. 2. Ada 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. 3. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV, sedangkan sekutu pasif berperan sebagai investor saja. CV biasanya bergerak dalam bidang pendidikan, komputer, manajemen, transportasi, dan lain-lain. Yang ketiga adalah perseroan terbatas atau PT. PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham merupakan bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Ciri-ciri PT: yang pertama, setiap anggota menyetorkan modal dalam bentuk saham. 2. Pemilik saham akan mendapatkan keuntungan berupa dividen. 3. Apabila perseroan ingin memperluas sahamnya, dapat diperjualbelikan di pasar modal. Contoh PT yang ada di Indonesia adalah PT Astra Internasional yang bergerak di bidang otomotif, PT Gudang Garam Tbk yang bergerak dalam bidang rokok, BCA yang bergerak dalam bidang keuangan, serta PT Unilever yang bergerak dalam bidang produksi. C. Koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang per orang atau badan hukum yang berlandasan pada asas kekeluargaan. Peraturan tentang koperasi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, 2. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 Ayat 1. Ciri koperasi: menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan gotong royong, modal tergantung simpanan anggota, kekuasaan tertinggi pada rapat anggota, keanggotaan bersifat sukarela, kerugian dan keuntungan ditanggung
setiap anggota. Jenis-jenis koperasi. Yang pertama adalah koperasi konsumsi. Koperasi ini menyediakan berbagai barang konsumsi untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Misalnya peralatan rumah tangga dan barang elektronik. Yang kedua, koperasi simpan pinjam. Koperasi yang menyediakan layanan simpan pinjam pada anggotanya. Yang ketiga adalah koperasi produksi. Koperasi yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasilnya. Contohnya pengusaha batik, tahu dan tempe, serta sapi perah. Selanjutnya adalah koperasi jasa. Koperasi ini menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya koperasi angkutan. Selanjutnya adalah koperasi serba usaha. Koperasi ini mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang-barang konsumsi, simpan pinjam, serta penyaluran hasil produksi. Contohnya dalam masyarakat adalah koperasi unit desa atau KUD. Apakah kalian mengenal tokoh di samping ini? Tuliskan nama serta peran beliau dalam koperasi Indonesia. Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi. Dadah.